Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Unwanud Dharfi fi Ilmi Sarfi karya Syekh Harun Ibn Abdul Razik rahimahullahu taala. Masih kita di bab 2, alhamdulillah, bab 1. Alhamdulillah, ujung ini ya. Di penghujung pembahasan fi'il. Selesai kemarin tasrif fi'il nakis kalau bersambung dengan ya. Sekarang wa in kana musnadan ila nunil inath. Nah, ini lagi. Iya, fi'il nakis. Jika dia bersambung dengan nun inas. Tahu nun inas ya? Nun niswa. Iya, kan fi'il mudhari alhamdulillah antum pelajari dari awal. Kalau bersambung dengan nun inas apa yang terjadi? Mabni di atas sukun. Kalau sahih akhir tuh? Sahih akhir. Yaktubu bersambung dengan nun inas jadinya apa? Yaktubuna, kan begitu? Iya. Sekarang kita mau sambungkan lagi dengan nun taukid. Itu pembahasan kita sekarang. Iya. Sambungan dengan nun taukid. Berarti kita juga butuh contoh 3 kemarin. Iya toh? Iya. Yada'u sambungan dengan nun inas apa jadi ini? Kan gampang ini. Yada'u na, kan begitu? Nah, sekarang yada'u nanna. Yahdi, apa jadinya? Yahdina. Berarti sekarang yahdi nanna, ya kan? Yardo, apa sekarang jadinya? Yardoina, kan begitu? Kalau nun inas yardoina, berarti yardoi nanna. Ini sebenarnya dari sisi lam tidak ada masalah semuanya, karena semuanya mabni di atas sukun. Sekarang masalahnya dia ketemu 3 nun, itu saja. Iya, ketemu 3 nun saudara tuh. Yaktubananna 3 nun. Yad'unanna 3 nun. Yahdinanna 3 nun. Yardoinanna 3 nun. Iya kan? Kalau ketemu 3 nun, kemarin cerita kita apa? Dihapus nun rofa. Masalahnya bukan nun rofa. Kan fa'il saudara. Nun ini adalah fa'il. Ada penasab penjazam hilang atau tidak? Tidak, ini masalahnya. Tidak bisa hilang. Berarti hilangkan nun taukid. Bisa hilang nun taukid? Tidak bisakah kita mau kuatkan? Iya kan? Apa yang terjadi? Ini yang mau ditahu. Tidak bisa hilangin nun ini, karena ini bukan nun rofa. Nun ini fa'il. Umdah. Iya kan? Fa'il umdah tidak boleh hilang. Nun ini tidak bisa hilang. Dikarenakan nun taukid, antum mau kuatkan. Kalau begitu apa yang terjadi? Ya kalau tidak bisa hilang, dipisahkan. Bangun tembok diantaranya. Tuh, bangunkan tembok Cina. Supaya terpisah. Jadinya begini. Yaktubnana, dah, yad'unana, yahdinana, yardoinana. Paham jadi sekarang? Setelah itu karena ini nun terletak setelah alif, mirip dengan alif nun setelah alif itnai dibaca kasroh. Jadi selesai. Yaktubnani itu ujungnya. Yad'unani, yahdinani, yardoinani. Jadi begitu antum tasrif nanti saudara. Kalau ada nun taukidnya. Yaktubanna, yaktubanna, yaktubani, yaktubunna. Itu taktubanna. Taktubna gitu. Taktubani, taktubna, yaktubnani. Paham tak? Kalau bersambung dengan nun taukid.
Jelas itu? Jelas atau belum? Jelas. Alhamdulillah. Lihat, kita baca. Wa in kana musnadan ila nunil inas. Jika dia disandarkan kepada nun inas. Zida alifun bainaha. Paham dah? Tambahkan alif antaranya. Bainaha wa baina nunit taukidi. Antara dia dan nun taukid. Tambah alif. Antara dia dan nun taukid. Tambah alif. Antara dia dan nun taukid. Terus wakusirat nunut taukid. Dikasro nun taukidnya. Kalau antum mau tahu alasannya zida alifun bainaha wa baina nunit taukid 218. Karena berturut-turut 3 huruf yang sejenis yaitu nun niswah dan nun taukid dan tidak bisa dihilangkan nun niswah. Demikian pula nun taukid, maka untuk memisahkannya ditambahkan alif antara nun niswah dan nun taukid. Paham cerita saudara? Paham ini? Selesai ini. Aman mitasrif dengan itu. Iya. Kemudian wakusirat nun taukid, kenapa bisa? Karena serupa dengan nun yang terletak setelah alif. Karena serupa dengan nun yang terletak setelah alif. Selesai. Ini ujung cerita untuk semua tasrif. Dah? Yang ada. Kalau bersama dengan nun taukid. Nah, latansurnani ya niswah. Latas'ainani. Walatagzunani. Walatarminani. Pan saudara? Tinggal nanti antum irob ini fi'il. Latansurnani. Irobnya apa ini? Fi'il mudhari mabni ala sukun karena bersama dengan nun niswah. Nun niswah fa'il. Alif fariqah. Nun taukid. Pan saudara? Iya, lihat ceritanya semua di bawah itu. 2:20. Asalnya adalah latansurnanna. Kemudian karena bertemu 3 huruf sejenis dan tidak bisa dihilangkan, maka ditambahkan alif antara nun niswah dan nun taukid. Adapun nun taukid diharokati dengan kasro karena mirip dengan nun yang terletak setelah alif. Kemudian 2, asalnya latas'ai nun niswah dan nun taukid. Adapun nun taukid diharokati dengan kasro karena mirip dengan nun yang terletak setelah alif. Asalnya latagzunanna. Kemudian karena bertemu 3 huruf sejenis dan tidak bisa dihilangkan, maka ditambahkan alif antara nun niswah dan nun taukid. Adapun nun taukid diharokati dengan kasro karena mirip dengan nun yang terletak setelah alif. Kemudian asalnya adalah latarminanna. Kemudian karena bertemu 3 huruf sejenis dan tidak bisa dihilangkan, maka ditambahkan alif antara nun niswah dan nun taukid. Adapun nun taukid diharokati dengan kasro karena mirip dengan nun yang terletak setelah alif. Paham kan? Jelas ini kan? Selesai. Selesai mudhari'nya. Wal amru mitlul mudhari'i fi jami'i dhalik. Dan amr seperti mudhari dalam semua itu. Tanda misalnya gini. Yaktubu. Sama dengan nun taukid. Yaktubanna. Berarti fil amrnya uktubanna. Kan hapus saja huruf mudhari. Hapus saja huruf mudhari. Yaktubani. Amr. Uktubani. Cuman bedanya kalau nun pada fi'il amr hilang bukan karena ketemu 3 nun. Hilang karena memang hatfun nun. Anda masih ingat? Ya kan asalnya gini. Kalau asalnya dari sahih akhir sukun kan? Iya kan? Asalnya dari af'alul khamsah penghilangan nun. Jadi hilang nunnya bukan karena ketemu 3 nun. Hilang nun karena memang dihilangkan pada fi'il amr. Begitu saja. Jadi jangan ada cerita ketemu 3 nun. Enggak. Nun hilang karena fi'il amr. Nun hilang karena fi'il amr. Yaktubuna. Kalau bersama nun taukid apa jadi? Yaktubuna. Nun taukid dulu jadi. Yaktubunna. Fi'il amrnya. Uktubunna. Paham saudara? Ganti saja di awal. Huruf mudhari'anya diganti dengan al. Jelas ini? Jelas atau belum? Paham gini ucapan. Amr
seperti mudhari pada semua itu. Jadi semua cerita yang ada sebelumnya itulah amr. Hapus huruf mudhari'annya, ganti alif. Jadi amr. Sudah ini? Sudah atau belum ini? Kasih yakin gitu loh saudara. Daripada antum bilang sudah tapi tidak mengerti. Coba. Amar dari yaktubna. Sebelum amar, masukkan dulu nun taukid. Apa yaktubna? Tambahkan alif. Jadi yaktubu, apa jadinya dulu? Nun nisbal dulu. Yaktubna. Tambah nun taukid. Yaktubnani. Kan begitu kan? Amr. Jadi uktubnani. Persis tidak ada bedanya. Bedanya di awal. Di awal mudhari'ah, di awal alif. Jelas ini berarti? Alhamdulillah. Selesai. Kemudian kata beliau, wa kullu mawdi'in sahha dukhulus sakilah. Karena nun taukid ada dua saudara. Ada nun taukid sakilah, itulah yang bertasydid. Ada nun taukid khafifah, itulah yang disukun. Kaidahnya, wa kullu mawdi'in sahha dukhulus sakilati fihi yasihu fihi dukhulul khafifah. Semua tempat yang bisa kemasukan nun taukid sakilah padanya, maka sahih padanya masuk nun taukid khafifah. Jadi semua yang bisa masuk pada nun taukid sakilah yang bertasydid juga bisa masuk nun taukid khafifah. Itu kaidah asalnya. Dipahami nih? Misalnya gini, yaktubu, yaktuban. Kalau sukun nah? Kalau tasydid yaktubanna. Dipahami nih? Hah? Semua yang bisa dimasukkan sakilah bisa khafifah. Jelas ini? Berarti yaktubuna. Yaktubun, yaktubun. Kan begitu kan? Yaktubunna, yaktubun. Kan kaidahnya begitu. Semua yang bisa masuk sakilah bisa masuk siapa? Khafifah. Ganti saja nun taukid sakilah yang kita ceritakan dari kemarin. Ganti saja dengan nun taukid apa? Khafifah. Tahu khafifah tak? Yang sukun. Illa kecuali. Setelah kaidah umum ini belum kecualikan. Satu, fi'ilul itnain. Kecuali untuk dua saudara. Jadi yaktubana, yaktubani bisa masuk nun taukid sakilah. Yaktubani. Tapi tidak boleh yang khafifah. Tidak ada itu. Yaktuban. Tidak ada. Dia cuma bilang apa? Bisa yaktubani. Jadi kata yang yaktubani ini bisa masuk nun taukid sakilah. Tidak bisa masuk nun taukid khafifah. Tidak bisa. Jadi bisa yaktubaninna. Kemudian diproses. Yaktubanin pengecualian pertama. Berarti mau boleh. Yaktubunanna. Boleh yaktubu. Apa? Yaktubunna. Setelah itu menjadi yaktubunna. Berarti boleh juga yang sukun. Ganti saja. Yaktubunna. Apa jadinya? Yaktubun. Sukun saja. Sukun saja. Kecuali yang alif. Pengecualian pertama. Pengecualian kedua. Tsani. Fi'ila jama'atil inas. Fi'il yang menunjukkan banyak perempuan. Kenapa tadi? Karena kalau menunjukkan banyak perempuan, ada lagi siapa? Alif. Kan begitu? Itu berarti sama dengan fi'il yang ada dua tadi. Berarti dikecualikan dua. Makanya sebenarnya bisa disimpulkan begini. Kecuali yang pakai alif. Begitu saja. Supaya aman tuh. Kan bisa mencakup alif itnain atau alif fariqah. Alif itnain itu dua orang. Alif fariqah itulah alif tadi yang memisahkan antara nun taukid dengan nun nisbah. Di situ juga tidak bisa. Di situ juga tidak bisa masuk. Jelas saudara? Jelas ini? Hah? Ada yang belum paham? Jadi tidak ada di sini. Ini tadi yang kita Ini kan yad'una, ini tadi yang sini yaktubnani. Begitu jadinya. Tidak boleh
Yaktubunan yang sukun. Yad'unani ndak boleh. Yad'unan sukun. Yahdinana. Yahdinani ndak boleh yang sukun. Sini juga ndak boleh yang sukun. Ndak boleh nun taukid yang sukun. Paham tak? Jadi asalnya itu nun taukid sakila dan nun taukid khafifah sama. Semua masuk pada hal yang sama. Kecuali yang bersambung dengan alif itnain atau alif fariqah. Tidak masuk nun taukid khafifah. Hanya masuk padanya nun taukid apa? Sakila. Jelas ini? Kata beliau, li'annal khafifata la taqa'u ba'dal alifi. Selesai masalah. Karena yang khafifah, yaitu yang sukun, tidak terletak setelah alif. Tidak terletak setelah alif. Iya. Sudah ini? Tamat fi'il dan selesai bab 1. Selesai fi'il juga sekaligus selesai bab 1. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Betul? Ulang? Jadinya? Yaktubenan. Jadinya yaktubenan. Tidak bertemu 3 nun. Seharusnya bisa langsung ya? Hah? Kenapa tidak begitu? Masalahnya lain lagi. Masalahnya lain lagi kalau itu. Apa itu masalahnya? Nun niswa jadinya terletak antara 2 sukun. Sukun sebelumnya dan sukun setelahnya. Tidak ada itu kata dalam bahasa Arab sukun sebelumnya, sukun setelahnya. Nah, yang ada itu sebelumnya setelahnya sukun, sebelumnya berharokat, setelahnya sukun. Atau sebelumnya sukun, setelahnya berharokat. Lihat, zal, zala, zal, zala. Sebelumnya berharokat, setelahnya sukun. Sebelum berharokat, setelahnya sukun. Tanda? Itu lagi celahnya nanti. Itu celah yang membuat dia tidak masuk. Kemudian, di antara juga yang mereka katakan, celahnya adalah nanti tidak ditahu ini nun tanda berharokat atau apa? Sukun. Mana yang sukun, mana berharokat. Yaitu mereka katakan samar, mana nun taukid, mana nun niswah. Yang sebelumnya atau yang setelahnya. Dipahami ini? Yang sebelumnya atau yang setelahnya. Samar antara 2 nun. Atau yang ketiga, mereka katakan samar mana lam kalimanya. Samar mana lam kalimanya. Karena mereka akan menganggap nanti, mereka akan mengira bahwa itu adalah kata 4 huruf asli. 4 huruf asli. Paham itu? Contoh saudara tuh? Contoh. Kalau begini modelnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dah? 1, 2,
1 ini, 2, 3, 4, 5. Paham kenapa saya hitung begitu? Yaitu ini dari 4 huruf. Ini nun niswah, ini huruf mudhari'ah. Ini wazannya fa'lala. Fa'la, ini tah? Paham dah? Artinya wazannya ini sama dengan yudam dimu. Yudah. Jangan yudam dimu. Yudah. Supaya saya beda. Yudah riju. Yudah riju. Dah? Antum baca berarti yuk. Yuk apa ini? Yukat. Yukat binu. Masuk nun niswah. Nun niswah jadinya malah yang ini. Jadi yudah riju tambah nun niswah. Yudah rijena. Kali ini yukatibna. Gimana ini? Gimana tadi? Yuka. Ulang? Apa? Jadi gini dulu. Antum keluarkan dulu di sini. Katbana. Begitu kejadiannya itu, saudara. Orang akan mengira dia 4 huruf asli. Katbana kan tambah nun. Tambah nun. Jadinya seperti dah, roja, fa'lala, katbana. Masukkan huruf no ya. Yukat binu. Masuk nun niswah. Jadi nun niswah hanya di akhir. Yukat binu. Jadinya apa? Yukat bin. Gimana? Sebenarnya bukan yukat bina. Yukat binan. Kan begitu tuh kalau nun taukid. Kalau nun taukid, kan antum mau masuk nun taukid. Masuk nun niswah. Yukat bin na. Berarti harus tambah lagi nun, saudara. Supaya nun taukid. Jadi orang akan mengira ini 4 huruf asli. Yang kemasukan nun niswah saja. Ini nun lamul kalimah. Al-asani. Samar nanti. Karena orang akan mengira ini lamul kalimah tsaniyah. Wazannya ini. Katbana. Banyak masalah itu. Anda? Sehingga kembali lagi tadi. Akhirnya. Supaya tidak samar. Itu nun niswah atau nun taukid. Tambahlah siapa? Alif. Kan bisa saja ini lamul kalimah. Bisa nun niswah. Paham kan? Ini nun taukid. Supaya tidak samar. Supaya ini jadi nun niswah. Tambah alif. Kembali lagi tadi. Nun terletak setelah alif. Jadi begitu di ujung-ujungnya. Pasti kembali lagi alif. Kenapa kita tambah alif? Supaya tidak samar antara nun niswah dengan nun sebagai taukid atau nun lamul kalimah tsani. Jadi ujung-ujungnya pasti lari ke alif. Lari ke alif. Dan alif tidak boleh setelahnya nun sukun. Jadi ujungnya begitu juga. Makanya tadi itu kita kasih kaidah saja. Setelah alif tidak boleh ada nun sukun. Tapi kita bawa bagaimana tidak ada alif. Kan tidak ketemu di 3 nun. Tetap nanti pakai alif ujungnya. Karena supaya tidak sama. Nah ketika untuk pakaikan alif, sudah. Tidak boleh nun sukun. Tidak boleh nun sukun. Karena itu alif. Apa judulnya alif tadi? Apa judulnya alif? Fariqah. Pembeda. Supaya antum bedakan lamul kalimah atau waw jamaah misalnya. Misalnya gini. Yada'u. Ini kan. Yada'u. Ini bisa lamul kalimah. Bisa waw jamaah, saudara. Gimana caranya supaya bedakan? Kalau antum tambahkan alif, waw jamaah. Kalau antum tidak ada alif, lamul kalim. Paham fungsi alif? Begitu tadi. Untuk membedakan lamul kalimah. Ini lamul kalimah atau nun niswah? Kan begitu?
Maka caranya tambahkan siapa? Alif. Begitu semuanya. Sehingga ketika tambah alif, jatuh lagi nun taukid setelah alif. Akhirnya tidak boleh lagi. Paham Gunawan? Atau bingung dengan pertanyaannya? Hah? Gunawan? Pertanyaannya saja ya, membuat antum bingung ya. Iya. Intinya itu nun khafifah tidak boleh terletak setelah alif. Setelah alif fariqah atau setelah alif itnain. Cuman Dzulqarnain bilang, Dzulqarnain lagi namanya Ustadz ya. Tidak sopan kita ya bilang Dzulqarnain ya. Iya. Ustadz Dzulqarnain bilang tadi, gimana kalau kita langsung tambah saja nun yang sukun? Kan tidak ketemu 3 nun. Kan begitu tak? Sehingga tidak butuh lagi alif. Kan begitu dia bilang. Kita bilang tetap butuh alif. Karena kalau kita tidak tambah alif, itu nanti tidak jadi nun nisbah. Malah jadi fi'il mudhari yang aslinya berapa huruf? 4 huruf. Dah? Jadi samar antara nun nisbah sama lamul kalimah. Ketika samar antara nun nisbah atau lamul kalimah, apa yang harus kita lakukan? Tambah alif. Akhirnya pelanggan lagi itu nun. Karena alifnya adalah alif apa? Fariqah. Pembeda antara lamul kalimah atau waw jamaah atau nun nisbah. Bantah? Itulah fungsinya itu alif. Abdul Majid? Aman Abdul Majid? Atau poso? Antum ini sudah poso atau belum? Aman. Ada pertanyaan? Silakan. Tadi lagi bagaimana kalau misalnya itu itu kaf yang sukun baru banyak yang sukun sementara tanya itu uktub. Sekarang dia di ujung. Dia di situ di ujung tak? Mereka bilang di ujung dibaafkan karena wakaf. Makanya sebenarnya itu Nana, itu semua alasan-alasan. Alasan-alasan yang disebutkan. Karena alasan itu nanti bisa dibantah. Nana dibantah. Paham toh? Karena alasan makanya tadi itu, kan saya bilang, ada yang mengatakan, saya bilang begitu tadi toh? Iya enggak? Ada yang mengatakan begini jawabannya. Ada yang mengatakan, sekarang kalau dikatakan sebelumnya sukun, setelahnya sukun, kan uktub boleh. Kan begitu? Kenapa ini tidak boleh? Itulah kita cari, ini namanya yang disebut dalam istilah as-sabr wa taksim. Kita bawakan semua dulu kemungkinan jawaban, setelah itu kita sabar, kita saring mana yang cocok. Mana lebih kuat sebagai alasan. Dan ketika kita beralasan setelahnya sukun, sebelumnya sukun, itu nanti di wakaf semuanya begitu. Di pembahasan wakaf pasti kita sukun. Akhirnya kan begitu. Pasti kita sukun. Sehingga ketemu setelah sukun sebelum sukun. Kan begitu jadinya. Makanya ini alasan. Ada yang mengatakan begitu alasan. Ada yang mengatakan, inilah yang paling terakhir. Ya, akan samar apakah itu lamul kalimah atau nun nisbah. Dipahami kan? Ada lagi? Silakan. Ketika misalkan taukid khafifah yang disebut, nanti tidak perlu ada penghilangan nun rafah karena tidak ketemu 3 nun. Contoh yang surunan, kalau yang nun sukun kan yang surunan, tidak perlu ada penghilangan nun rafah. Tidak perlu penghilangan, tapi dia itu dikiaskan dengan nun taukid sakila lagi. Tetap hilang. Kalau ada Yahdiyunan,
Tetap hilang toh. Jadinya apa? Yahdin. Gitu. Apalagi itu saudara, pasti hilang toh, kan nanti kita mudah sukun lagi. Intinya nun rofa dihilangkan karena ikut yang sakilah. Nah, kan nun rofa juga hilang karena ikut yang sakilah. Jadi ini khafifah ikut sakilah. Paham saudara? Sama dengan begini. Apakah ada model begitu? Hilang karena ikut temannya. Paham ini? Ada. Apa itu? Akromah. Apa film mudhari'nya? Yukrimu. Kenapa hilang? Mereka bilang karena ketemu dua hamzah. Kalau ditambahkan ana itu hamzah, uakrimu, kan begitu? Dihilangkan hamzahnya karena ketemu dua hamzah. Yang lainnya kenapa? Kan tidak ketemu dua hamzah. Ikut ke hamzah. Paham? Ketika ketemu dengan hamzah hilang, maka yang lainnya tidak ketemu toh. Kan kalau antum awalkan ta, ya, nun, ketemu nggak dua hamzah? Ketemu nggak dua hamzah? Kan enggak. Kenapa ikut hilang? Ikut ke hamzah. Daripada repot nanti dibilang yuakrimu, tuakrimu, nuakrimu, uakrimu, beda. Ukrimu. Nah, dari huruf ana itu yuakrimu ndak hilang, tuakrimu ndak hilang, nuakrimu ndak hilang. Ketika hamzah ukrimu hilang. Kan ndak bagus. Anda paham kan? Jadi yang lainnya itu dihilangkan karena ikut ke hamzah. Yang lainnya itu dihilangkan karena ikut ke mana? Ke hamzah. Karena alasannya hilang ketemu dua hamzah. Sama aja dengan ini. Nah, sama dengan ini. Dihilangkan karena ikut di nun sakilah. Ikut di nun sakilah. Sudah ini? Ada lagi? Silakan. Yang nun khafifah itu tadi memang itu dari awal toh, itu kan kaidah dasar tadi. Seluruh yang bisa masuk nun sakila itulah bisa masuk nun khafifah kecuali alif. Begitu sih sebenarnya, cuma berkembang kan tidak ketemu tiga nun kan begitu gini. Jadi intinya ini perkataan awal. Dah, ini perkataan awal. Semua yang terjadi pada nun sakila itulah yang terjadi pada nun khafifah. Kecuali di alif dikecualikan, dia memang tidak masuk. Dia memang tidak masuk. Dah? Kalau itu bebas. Kan mau jadi kuat kan? Dah? Kalau antum bertanya begitu, semua tempat bisa. Kecuali alif. Begitu lagi jawabannya. Kapan kita gunakan itu? Semua bisa antum gunakan. Kecuali alif. Hanya sakil. Ada lagi? Alhamdulillah. Kita cukupkan. InsyaAllah berarti hari Senin kita sudah masuk bab 2. Alhamdulillah. Subhanallah.